Itu ya sahabat-sahabat, sadari bahwa detik ini juga saya masih bernapas. Ketika kita masih bernapas, tentu kita masih memiliki peluang. Peluang itu bisa kita perbaiki jika kita sedang sedih, ketika kita sedang cemas. Halo sahabat, kembali lagi di kanal YouTube Arya Surya Official, kanal pemberdayaan diri untuk Anda semua. Kali ini saya sedang berada di pantai ya sahabat-sahabat. Kebetulan dalam waktu seminggu ini mungkin mengalami flu berat, sehingga baru bisa buat video lagi. Ini suaranya pun masih sedikit bindeng sahabat-sahabat, tapi itu tidak masalah. Oke, untuk sahabat-sahabat, semoga di pertemuan dalam video kali ini selalu dalam semangat, selalu dalam kesehatan yang sempurna ya sahabat-sahabat, karena sejatinya kita semua semakin hari semakin baik dan semakin sehat tentunya dalam segala hal, dan berlimpah rezeki tentunya. Dalam video kali ini saya akan memberikan beberapa sedikit tips ya sahabat-sahabat untuk pemulihan, tentunya pemulihan diri kita, baik psikis kita ataupun fisik kita, yang selama ini saya rasakan sendiri dalam beberapa metode penyembuhan dan segala upaya yang saya lakukan dalam proses pemulihan psikis maupun fisik. Karena hidup tidak terlepas dari apa itu yang namanya stres, entah itu dalam pekerjaan ya, entah itu dalam karir ya, atau dalam percintaan dan lain sebagainya. Tentunya dalam segala hal itu kita harus bisa mengelola, harus bisa merilis sahabat-sahabat. Yang pertama yang paling berpengaruh dalam kehidupan kita adalah cara berpikir kita. Tentu dalam berpikir itu kita harus bisa mengelola, baik itu pikiran yang positif atau negatif. Jadi terkadang kita perlu apa itu pikiran negatif, terkadang kita perlu itu waspada, terkadang kita perlu apa itu cemas. Jadi tidak mengharuskan kita untuk berpikir positif terus ya sahabat-sahabat. Tentunya pikiran itu dinamis, jadi positif terus juga justru akan kesusahan ketika orang akan ingin memiliki pikiran yang positif terus, itu tentunya akan sedikit kesulitan. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan untuk mengelola pikiran kita adalah sadari detik ini. Sadari detik ini dalam artian sadari bahwa detik ini juga saya sedang bernafas. Sadari itu ya sahabat-sahabat, sadari bahwa detik ini juga saya masih bernapas. Ketika kita masih bernapas, tentu kita masih memiliki peluang. Peluang itu bisa kita perbaiki jika kita sedang sedih, ketika kita sedang cemas. Kita memiliki peluang untuk memiliki pikiran yang positif, memiliki pikiran yang lebih tenang, memiliki pikiran yang lebih terkontrol gitu. Dan tentunya ketika kita sadar bahwa detik ini kita masih bernafas, itu adalah satu anugerah yang Allah berikan untuk kita ya sahabat-sahabat. Tandanya kita masih hidup di dunia ini. Untuk selanjutnya, Mas Arya, bagaimana cara agar pikiran saya tidak sumpek, tidak terasa penuh? Kadang pikiran saya terasa penuh. Oke sahabat-sahabat, pikiran yang penuh itu adalah tanda bahwa emosi kita sedang menumpuk dalam pikiran kita. Yang perlu kita lakukan adalah merilisnya. Setiap orang memiliki cara merilis masing-masing. Ada yang dengan olah nafas ya sahabat-sahabat, ada yang dengan bernyanyi, ada yang dengan berwisata, tentu ada juga yang sambil afirmasi, ada juga yang sambil mendengar audioterapi. Nah, itu semua hanya metode ya sahabat-sahabat, tapi kembali lagi
apapun yang sedang kita alami di hari ini tentu bisa kita jadikan pembelajaran kedepannya mana yang lebih tepat untuk diri kita dalam proses pemulihan, sahabat-sahabat. Nah, pemulihan itu tentunya tidak instan. Mas Arya, saya ingin bisa sekali latihan langsung sembuh. Mas Arya, saya ingin minum herbal yang membuat saya langsung sembuh. Nah, tentu itu tidak akan membuat kita semakin sehat ya, justru membuat kita merasa merasa tergesa-gesa. Sesuatu yang tergesa-gesa, sesuatu yang ingin instan itu justru membuat kita semakin penuh di pikiran. Akhirnya kita akan bingung melakukan sesuatu. Aduh, bingung ngapain ya gitu. Aduh, saya udah melakukan afirmasi 5 hari ini kok nggak sembuh-sembuh ya. Aduh, saya udah melakukan afirmasi sebulan kok nggak sembuh-sembuh ya. Nah, itu memang hampir setiap orang akan merasa lama waktu itu. Tapi sadari sahabat-sahabat bahwa waktu itu tentunya akan terasa lama ketika kita menunggunya untuk sembuh. Kapan saya sembuh gitu. Sadari dulu bahwa sejatinya kita semua sehat. Sadari dulu bahwa sejatinya kita semua bisa untuk pulih lagi. Kita adalah Tuhan atas pikiran dan perasaan kita, sahabat-sahabat. Terus lagi, untuk sahabat-sahabat yang ingin proses sembuhnya cepat, sadari dulu bahwa sesuatu yang instan itu tidak baik. Semua tentunya berproses. Ketika kita bisa berdamai dengan proses, tentunya kita akan menjadi orang yang lebih powerful. Sesuatu yang dirawat dengan baik, dengan proses-proses yang terjadi itu akan lebih menggembirakan, akan lebih baik daripada ketika kita ingin instan ya sahabat-sahabat. Tentunya itu akan membuat kita justru semakin terpuruk dan merasa sangat tidak nyaman itu. Membuat pikiran penuh, membuat batin kita terasa gerah, risih dan lain sebagainya. Nah, ingat ya, sesuatu yang ingin instan membuat kita justru semakin terpuruk pada proses-proses penyembuhan. Terpuruk itu dalam artian ditawarin A, dibeli, ditawarin B, dibeli, ditawarin C, dibeli. Karena kita ingin proses kita untuk saat itu sekali minum sesuatu berharap bahwa ada obat yang sekali minum itu langsung sehat, bugar. Tidak seperti itu. Kita harus berlatih berulang-ulang. Ketika pikiran kita tidak nyaman yang berasal dari asam lambung ya, ketika latihan makan muncul sensasi ya, sadari bahwa itu bagian dari proses juga. Karena ketika kita menghindari pun itu bukan solusi, karena nanti akan menjadi mental block baru, sehingga kita kedepannya akan takut ketika memakan makanan yang selama ini mungkin memicu rasa tidak nyaman kita. Begitu sahabat-sahabat. Terus yang kedua sahabat-sahabat, Mas Arya, saya sudah melakukan berbagai upaya tapi kenapa ya saya belum sembuh-sembuh? Begini sahabat-sahabat, orang itu memang ada yang kompleks, ada yang sedang dan ada yang ringan gitu. Ada yang kompleks dalam artian bukan parah ya, tapi kompleks. Dalam pikiran itu banyak data-data keliru. Terus lagi mungkin metode-metode yang selama ini dilakukannya tidak tepat, ataupun metode-metode yang selama ini dilakukan tidak ada mentornya gitu. Nah, tentu itu juga akan membuat kita sedikit lebih lama dan bingung atau putus asa. Karena ketika kita merasa tidak nyaman, namun kita pernah dimentori oleh seseorang, minimal kita mengerti, oh ternyata ini adalah hal yang wajar, itu juga justru akan membuat kita semakin tahu, dan itu membuat kita menjadi semakin baik ya ketika dalam proses penyembuhan pikiran itu. Karena terkadang ada orang yang ketika makan sesuatu terpicu, dia pikirannya akan merasa, wah ini penyakit saya semakin parah, wah ini saya semakin tidak nyaman, tentu ini membuat saya takut Mas Arya gitu. Nah, akhirnya menjadi hipokondriasis, jadi ketakutan memiliki penyakit parah. Nah, itu tidak sedikit ya sahabat-sahabat. Jadi ketika orang memiliki satu gangguan psikis atau pikiran namun tidak kunjung sembuh, itu terkadang muncul satu ketakutan baru, yaitu memiliki takut penyakit parah, takut tidak sembuh dan lain sebagainya, atau biasa disebut hipokondriasis. Mas Arya, saya takut memiliki penyakit parah, Mas Arya, saya takut meninggal dan lain sebagainya. Itu bagian dari kecemasan berlebih ya sahabat-sahabat. Nah,
Terkadang ada orang yang memang bisa merilisnya sendiri hanya dengan menonton YouTube, mempraktekannya lalu dia berhasil. Ada juga yang sudah menontonnya, mempraktekannya namun tidak berhasil. Berhasil itu tidak sedikit juga sahabat-sahabat, banyak juga yang belum sembuh. Jadi dalam proses seperti ini jangan tanyakan kapan saya sembuh, tapi sudahkah saya latihan maksimal? Sudahkah saya berdamai dengan keadaan ini? Sudahkah saya bersyukur atas apa yang sudah saya miliki? Apa yang sedang saya alami, saya terima dengan ikhlas. Oke sahabat-sahabat, memang ini bukan hal yang mudah ya untuk beberapa orang. Penerimaan itu sulit. Kadang saya menerimanya, tapi di satu sisi ketika merasa tidak nyaman, kita merasa terpuruk, merasa takut, merasa khawatir. Dan tentunya hal itu memperparah. Jadi terkadang udah nyaman, begitu muncul satu sensasi seolah-olah penyakit yang lebih parah, atau seolah-olah penyakit yang lebih parah datang. Aduh, ini kayaknya saya penyakit baru nih mas, karena sensasinya pindah gitu. Sedangkan gangguan psikis itu sendiri, misal depresi atau psikosomatik, itu memang sensasinya berubah-ubah, berpindah-pindah sahabat-sahabat. Jadi ketika sahabat memiliki sensasi baru, ketika memiliki mentor bertanya, itu mungkin akan sedikit membantu gitu. Dan ketika saya sudah melakukan segala sesuatu tapi saya mengalami kejenuhan, saya bingung mau harus ngapain dan lain sebagainya. Nah, itu sebetulnya perlunya ditulis apa yang besok harus dilakukan. Ketika sudah dilakukan, jangan cari sesuatu yang tidak ditulis gitu. Udah dilakukan ya sudah, istirahat gitu, lakukan lagi pengulangan. Jadi hiduplah seperti layaknya anak kecil, bergembira, apa saja mainkan saja, lakukan saja. Hal-hal yang membuat kita takut, resah, gelisah, tinggalkan terlebih dahulu gitu. Kita hidup harus seperti anak kecil, berkelahi baikan lagi, jatuh bangkit lagi, nangis ya senyum lagi gitu sahabat-sahabat ya. Jadi proses seperti anak kecil, hiduplah seperti layaknya anak kecil, bergembira. Lepaskan dulu beban ketika kita sedang mengalami gangguan psikis. Biarkan beban itu kita simpan dulu, kita lakukan dulu hal-hal yang membuat kita semakin damai dan tenang gitu. Membuat kita semakin produktif dan kreatif terlebih dahulu ya sahabat-sahabat. Karena ketika kita sedang dalam proses penyembuhan, segala dipikirkan itu juga akan memperlambat proses penyembuhan sahabat-sahabat. Nah, jadi baiknya lakukan perbaikan-perbaikan untuk psikis kita, untuk diri kita. Jika fisik sudah minum vitamin, sudah minum obat, maka pikiran kita dilatih seperti olah nafas, mendengarkan afirmasi yang positif, merilis dengan berteriak di tempat yang bisa untuk teriak seperti di pantai, di gunung, atau di manapun yang kita bisa meluapkan itu. Ataupun kita bisa melakukan seperti meditasi, yoga, dan lain sebagainya. Ataupun lewat bantuan profesional seperti terapis gitu. Nah, itu pun tidak instan, tidak langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesi atau 8 sesi langsung. Terkadang ada yang memang perlu jeda lama gitu untuk kita lihat prosesnya, bagaimana dia berdamai dengan keadaannya, apakah dia mulai bisa menerima apa itu sensasi-sensasi yang terkadang numpang lewat dan lain sebagainya. Dan untuk sahabat-sahabat yang sering bertanya vitamin, apa vitamin yang cocok untuk penderita psikosomatis? Jika tidak ada alergi vitamin, yang cocok biasanya seperti B kompleks ya sahabat-sahabat. Terus beberapa ada yang minum kalmaxing atau omega 3. Nah itu ya sahabat-sahabat. Semoga sahabat-sahabat semua membantu sahabat semua informasi ini. Dan sadari bahwa apapun yang sedang terjadi memang sudah seharusnya terjadi. Kita berdamai dengan diri ini, kita berdamai dengan proses ini. Kita mulai sekarang mencintai proses. Ketika kita menunggu hasil dari proses kita, kesembuhan kita, itu akan membuat kita semakin terpuruk. Kita harus fokus pada proses kita, kita mencintai proses kita. Jadikan latihan itu seperti halnya kewajiban kita, seperti sholat, berdoa, beribadah, dan lain sebagainya. Samakan saja. Oh, hari ini saya belum olah nafas, saya harus melakukan olah nafas gitu. Jangan dikritik, sama halnya beribadah. Ketika kita sholat, kok doa saya belum dikabulkan, ya aduh, kenapa ya tidak dikabulkan dan lain sebagainya. Tidak perlu seperti itu. Sama halnya latihan, tidak perlu dikritik. Latihan, lalu bergembira, latihan, lalu latihan lagi, besok latihan lagi. Seperti halnya ibadah. Kita latihan, biarkan hasilnya, biarkan pertumbuhan itu urusan Tuhan. Biarkan kesembuhan menjadi urusan Tuhan. Biarkan hasil dari apa yang selama ini
kita jalani, biarkan itu menjadi urusan Tuhan. Sedangkan kita hanya perlu menanamkan gitu. Jadi proses pertumbuhan biarkan menjadi urusan Tuhan. Tugas kita hanya menanam, merawatnya agar tumbuh menjadi lebih baik. Saya Surya, sahabat-sahabat, undur diri. Semoga sahabat-sahabat semua yang menonton video ini semakin hari semakin semangat, dan setelah menonton video ini semakin bersemangat lagi untuk sembuh dan sehat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tulis afirmasi positif sahabat di komentar, dan jadilah orang yang penuh tenaga, wibawa, dan sehat kembali. Saya Arya Surya, salam bangkit. Ingat hipnoterapi, ingat Arya Surya. Bye-bye.